Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu berjudul Berlatih Menentukan Proses Kognitif menurut Taksonomi Bloom. Sebelum melakukan presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Igusti Komang Aditya Dharma dengan NIM 2211031518. Yang kedua yaitu Kadek Rini Donayanti dengan NIM 2211031520. Yang ketiga yaitu Kadek Anggi Anggarini dengan NIM 2211031542. Yang terakhir atau yang keempat yaitu Kadek Siva Octavia dengan NIM 2211031543. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi Bloom. Kata taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu tasein yang artinya untuk mengklarifikasi dan nomos yang artinya aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai klasifikasi berhierarki dari suatu objek atau prinsip yang mendasari klasifikasi. Hampir semua benda atau kejadian dapat diklasifikasi berdasarkan beberapa skema taksonomi. Dalam konteks pendidikan, taksonomi digunakan untuk mengklasifikasi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Setiap domain tersebut juga berbagi lagi menjadi beberapa kategori dan subkategori mulai dari tingkat tingkah laku yang sederhana hingga yang paling kompleks. Taksonomi ini pertama kali dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom dan rekan-rekannya pada tahun 1956 sehingga sering disebut sebagai taksonomi Bloom. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang revisi taksonomi Bloom. Salah satu dari murid Bloom bernama Lorin Anderson melakukan revisi terhadap taksonomi Bloom pada tahun 1990. Hasil perbaikannya kemudian dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Dalam revisi ini terdapat perubahan pada istilah kunci, meskipun setiap kategori masih diurutkan secara hierarkis dari yang paling rendah ke yang lebih tinggi, dan ada beberapa penyesuaian. Pada ranah kognitif, kemampuan berpikir analisis dan sintesis digabungkan menjadi analisis biasa. Meskipun terdapat tambahan kategori baru yaitu kriting dan jumlah total kategori tetap 6 yang sebelumnya telah ada pada konsep sebelumnya. Taksonomi hasil revisi Anderson pada ranah kognitif adalah mengingat. Dalam mengingat, kata-kata operasional yang digunakan meliputi mengurutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, menamai, menempatkan, mengulangi, dan menemukan kembali. Kemudian, memahami. Dalam hal ini terdapat kata-kata operasional yang digunakan termasuk menafsirkan, merangkum, mengklasifikasikan, membandingkan, menjelaskan, dan menguraikan. Selanjutnya, menerapkan. Dalam menerapkan, kata-kata operasional yang digunakan mencakupi melaksanakan, menggunakan, menjalankan, melakukan, mempraktikkan, memilih, menyusun, memulai, menyelesaikan, dan mendeteksi. Selanjutnya, menganalisis. Dalam hal ini, kata-kata operasional yang digunakan antara lain menguraikan, membandingkan, mengorganisir ulang, mengubah struktur, merangkum, menyusun outline, mengintegrasikan, membedakan, menyamakan, membandingkan, dan mengintegrasikan kembali. Selanjutnya, mengevaluasi, di mana dalam kata-kata operasional ini yang digunakan yaitu meliputi menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, membenarkan, dan menyalahkan. Terakhir yaitu berkreasi. Dalam berkreasi ini, kata-kata operasional yang digunakan termasuk merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, membaharui, dan menyempurnakan, memperkuat, mempercantik, dan mengubah. Meskipun telah mengalami berbagai
perubahan dan revisi, taksonomi Bloom tetap mencerminkan proses pembelajaran, yaitu bagaimana kita memproses informasi agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa prinsip penting yang termasuk yaitu, pertama, sebelum memahami suatu konsep, kita harus mengingatnya terlebih dahulu. Yang kedua, sebelum menerapkan, kita harus memahaminya terlebih dahulu. Yang ketiga, sebelum mengevaluasi dampaknya, kita harus mengukur atau menilainya terlebih dahulu. Dan yang keempat, sebelum menciptakan, kita harus mengingat, memahami, menerapkan, mengevaluasi, menganalisis, dan memperbaharuinya. Namun, ada pendapat yang berbeda terkait dengan tahapan tersebut. Beberapa orang berpendapat bahwa dalam beberapa kaitannya tidak semua tahap tersebut diperlukan. Misalnya, dalam proses menciptakan sesuatu tidak selalu harus melalui semua tahapan tersebut. Hal ini tergantung pada kreativitas individu saja. Proses pembelajaran dapat dimulai dari tahapan manapun. Meskipun begitu, model tahapan tersebut masih menjadi bagian dari setiap proses pembelajaran secara terintegrasi. Beberapa juga berpendapat bahwa memisahkan tahapan berpikir seperti itu dapat mengurangi kemampuan siswa untuk mengintegrasikan kembali komponen-komponen yang telah terpisah, model penciptaan produk baru atau menyelesaikan proyek tertentu lebih efektif dalam menyajikan tantangan terpadu yang mendorong siswa untuk berpikir secara kritis. Taksonomi Bloom diperkenalkan oleh Benjamin Samuel Bloom pada tahun 1913 sampai dengan tahun 1999. Seorang psikolog pendidikan Amerika Serikat mengembangkan taksonomi kognitif untuk mendukung teori belajar tuntas. Bloom menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister di Universitas Pennsylvania State dan gelar doktor dapat di bidang pendidikan di University of Chicago. Bloom kemudian bekerja sebagai staf di Board of Examination di Universitas of Chicago dan menjabat sebagai pemeriksa di universitas tersebut hingga tahun 1959. Pada tahun 1944, ia mulai mengajar di jurusan pendidikan Universitas of Chicago dan kemudian ditunjuk sebagai Distinguished Service Professor pada tahun 1970. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Presiden American Educational Research Association dari tahun 1955 sampai 1966 dan menjabat penasihat pendidikan bagi pemerintah Israel, India, dan beberapa negara lainnya. Yang berikutnya yaitu peran taksonomi Bloom dengan penilaian pembelajaran. Peran taksonomi Bloom dalam model pembelajaran dalam proses mengajar penting untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Taksonomi Bloom membantu dalam membentuk tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat dievaluasi dan ditingkatkan lagi. Taksonomi Bloom terdiri dari 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif mencakup aspek-aspek intelektual atau berpikir seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, dan evaluasi. Yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge, yaitu mencakup ingatan terhadap hal-hal yang dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Yang kedua yaitu pemahaman atau comprehension, yaitu kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Yang ketiga yaitu penerapan atau application, yaitu kemampuan untuk menerapkan suatu kaidah atau metode pada suatu kasus atau problem konkret. Yang berikutnya yaitu analisis atau analisis, yaitu kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian. Yang berikutnya yaitu sintesa atau sintesis, yaitu kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan atau pola baru. Yang berikutnya yaitu evaluasi atau evaluation, yaitu kemampuan untuk membentuk pendapat mengenai suatu dan memberikan penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Ranah berikutnya yaitu ranah afektif,
di mana berkaitan dengan aspek-aspek emosi seperti perasaan, minat, sikap, dan nilai. Terdiri dari penerimaan, partisipasi, dan penilaian sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik, yaitu ranah yang melibatkan keterampilan motorik dan persepsi hingga kreativitas. Adapun kesimpulan, taksonomi Bloom merupakan suatu sistem klasifikasi tujuan pendidikan yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom dan rekan-rekannya. Ini terdiri dari 3 ranah, kognitif, efektif, dan psikomotorik. Melalui pemahaman taksonomi Bloom, guru dapat mengelola pembelajaran dengan lebih efektif, mengidentifikasi tingkat keberhasilan, dan mempersonalisasi pengajaran sesuai dengan kebutuhan.